Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Syamduddin Yosef SAG, mahasiswa PPG Pendidikan Guru Agama Katolik Batch 2 STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Semuru, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setiap manusia pasti mengalami sebuah kedosaan. Setiap manusia pasti jatuh dalam dosa, dan untuk itu manusia pasti mengharapkan sebuah pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan bisa kita dapatkan asal kita melewati atau memeriksa diri secara batin, sadar akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, menyesal akan dosa yang sudah kita perbuat, lalu bertobat, dan kemudian tidak mengulangi kembali kesalahan dan dosa yang sama. Hari ini pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran yang bertemakan sakramen penyembuhan, secara khusus membahas tentang sakramen tobat. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kali ini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem based learning. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, maka saya akan memberikan asesmen diagnostik merupakan dari lembar asesmen observasi untuk mengetahui gaya dan minat belajar anak masing-masing menggunakan lembar observasi yang sudah saya siapkan. Hasil diagnosis terbaca bahwa anak-anak sebagian dominan dengan gaya belajar auditori, ada yang dominan dengan gaya belajar visual, dan juga ada yang dominan dengan gaya belajar kinestetik. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, maka diawali dengan memberikan salam, menyapa murid, menanya kabar, kemudian berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran murid, memberikan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta kesepakatan kelas. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Pagi. Hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran kita hari ini di pelajaran agama Katolik. Kita ke pelajaran berikutnya tentang sakramen penyembuhan, secara khusus nanti kita akan membahas tentang sakramen tobat. Sakramen tobat yang arti lainnya adalah sakramen pengampunan dosa. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin berdoa? Katarina, ya, terima kasih Katarina. Ayo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas pengampunan dan bimbingan sehingga kami semua ini mau belajar. Kiranya Engkau berarti kami semua semoga kelihatan kami membiarkan di sekolah tidak ada yang lancar. Inilah doa kami sebagai bentuk kasih Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih Katarina. Sebelum kita belajar, aku tanya dulu, ada yang tidak turun hari ini? Ada yang turun? Yakin? Yakin. Oke, kalau semua turun berarti bagus. Nah, tadi di awal Bapak sudah memberikan beberapa observasi tentang asesmen diagnostik. Sudah diisi kan? Sudah diisi. Maka Bapak sudah memetakan sesuai minat gaya belajar masing-masing. Nanti kita akan kasih atau kita bagi 3 kelompok sesuai gaya minat belajar masing-masing. Ada kinestetik, auditori, dan visual. Hasil dari lembar observasi asesmen diagnostik yang sudah Bapak kasih di awal tadi. Oke, sekarang kita lihat kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Yang pertama apa? Selalu menjaga kebersihan. Sehingga? Bersih. Yang kedua? Saling menghargai teman. Menghargai enggak? Menghargai diskusi. Menghargai diskusi itu menghargai enggak teman-teman? Menghargai. Yang ketiga? Tidak membentuk kelompok
lain? Ada. Diskusi? Ada. Yang kedua, Saling kerjasama dalam kelompok. ada yang tidak kerjasama pada satu diskusi. Kerjasama. Kerjasama semua, bagus. Yang terakhir, Berbicara dan berperilaku sopan. berbicara dan berperilaku sopan. Ada yang tidak bicara dalam kelompok. Semuanya aktif. Aktif. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa tadi Bapak sudah kasih lihat bahwa judul kita hari ini tentang sakramen tobat. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang sakramen Bapak. baptis. Ada kaitan nggak baptis sama tobat? Ada. Apa kaitannya? Sakramen baptis bisa menyenangkan dosa. Dia menetapkan sakramen baptis di awal juga sebagai awal kita menerima sakramen lainnya kan? Ya. Sakramen lainnya itu adalah sakramen tobat dari 7 sakramen. Masih ada kaitannya karena dia tentang sakramen. Jadi untuk menerima sakramen penyembuhan yaitu tobat harus menerima 3 sakramen inisiasi terlebih dahulu. Masih ingat? Sakramen inisiasi yang 3 apa saja? Ekaristi atau baptis kedua? Baptis, ekaristi dan krisma atau penguatan. Jadi itu disebut sakramen inisiasi. Nah, setelah menerima sakramen inisiasi 3 itu, barulah bisa menerima sakramen lainnya. Ada 4, dan jumlahnya ada 7. Nah, sekarang kita belajar tentang sakramen tobat. Catering, coba yang kedua, catering. Terima kasih atas semangatnya. Nah, oke. Kita lihat dulu. Ini Bapak minta kamu baca dulu di awal, interaksi awal tentang tobat. Nanti baru Bapak sampaikan tujuan pelajaran hari ini tentang sakramen tobat. Ya, masing-masing lihat situ lalu baca. Sudah? Ya. Baik, ini cerita tobat di awal dari Romo Yosef Lalu Projo untuk menunjukkan kisah anak manusia Komika KBI. Kalau sudah, ini sebagai literasi awal untuk bisa nanti mengetahui apa itu sakramen. Sekarang kita lihat tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita untuk sakramen tobat ini, kamu nanti diharapkan mampu mengerti atau memahami apa itu sakramen tobat, apa maknanya, dan bagaimana cara pengakuan dosa dalam sakramen tobat. Jadi ada 3 poin sebagai wujud mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai murid-murid Yesus dan anggota Gereja. Ini tujuannya. Oke, sekarang ada 3 video yang Bapak akan
untuk bisa kita lihat satu-satu, nanti tidak bisa lihat kita lihat di sini aja. Kemudian nanti dari video 1 tentang sakramen tobat Katolik memperoleh saksi yang awal dari Romo Eko Bayu, ada di YouTube-nya. Kemudian video kedua animasi pemahaman tentang anak yang hilang kelas 15 kelas 32 ada linknya. Kemudian video ketiga cara mengaku dosa dari Sister Grace, ada linknya. Sudah siap? Sudah? Ya. Oke, kita ke link yang pertama, video yang pertama. Mohon diperhatikan ya. Ada orang Katolik yang pernah ngomong pada saya, Romo enak jadi Katolik. Apa enaknya? Enak, berpengakuan dosa. Jadi selama ini kita dosa ada terus. Nanti mau mati juga berpengakuan dosa. Jadi kan dosanya ditolong. Enak mau terjadi dosa di reset. Jadi kalau nggak kayak gitulah. Tuhan kan tahu kan? Betul, Tuhan mau tahu dari kalau tidak akibat dosa terus kamu. Tuhan mengampuni tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung, bukan bebas. No, tapi sudah bebas, Tuhan boleh ambil sana. Tidak, bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita perjuangkan. Yang video pertama, coba lihat Bapak kita ulang lagi bagaimana Romo Eko Bayu menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan karena keselamatan itu kalau orang berdosa tidak selamat. Terus kalau memang kita diampuni dosa dalam sakramen tobat, apakah orang tetap berbuat dosa sampai nanti? Kita buat dosa saja karena tetap juga selamat. Coba ulang lagi ya. Apa yang ngomong? Katolik kita ngomong pada saya, Romo enak jadi Katolik. Apa enaknya? Enak jadi Katolik, apa yang enak? Dosa. Ada dosa. Dosa, kita dosa terus. Nanti mau mati tidak pengakuan dosa. Jadi kan dosanya ditolong. Jadi maksudnya enak jadi orang Katolik karena ada sakramen pengakuan dosa. Artinya kalau ada sakramen pengakuan dosa, tempat kita mengaku dan mencuci dosa kan? Kalau begitu enak, buat dosa saja sepanjang hidup karena masuk kehidupan. Nah, tidak begitu juga menurut Romo ini, kita harus realistis. Realistis itu adalah kenyataan hidup kita bahwa orang yang berdosa itu harus ada pengakuan dosa. Dicuci dosanya karena kita dianggap kotor. Kayak baju, kalau kotor harus diapain? Dicuci supaya bersih, baru dipakai lagi kan? Kalau kotor tidak ada yang pakai baju, sudah bau, sudah kotor, bernyakit. Begitu juga dengan dosa. Jadi harus realitas. Kenyataannya orang berdosa mau masuk surga harus bersih. Walau ada sakramen pengakuan dosa. Oke, kita lihat di video yang kedua. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang menyusul kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepada bagian anak yang kita yang menjadi hak. lalu ayahnya mengambil bagian harta ayah itu di bawah. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyak kemampuan Bapak yang berlimpah-limpah padanya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapak dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap saudara dan terhadap Bapak.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang anak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap saudara terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari kepada kepada. Maka ia itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Sedikit peneguhan bahwa ini adalah animasi perumpamaan tentang anak yang lunak. Siapa anak yang lunak? Ada berapa anak dari bapak ini? Ada dua. Satu sulung, satu siapa yang lebih kedua bapak itu? Sulung atau bungsu? Sulung atau bungsu? Bungsu. Kemudian mengambil rangka bapaknya, kemudian dikasih uang dan segala macam, kemudian uangnya habis, terus pulang. Siapa yang dilihat? Sulung. Nah, kemudian pada saat si bungsu pulang, dibuatlah pesta. Kenapa dibuat pesta? Karena dia sudah bertobat dan minta maaf, dan makanya dia juga untuk mengakui kesalahannya bahwa dia sudah berdosa terhadap bapaknya. Makanya bapaknya berpesta. Kenapa sih sulung tidak dibuatkan pesta? Karena di dulu memang sudah ada sama bapaknya sama-sama. Apa yang menjadi harta bapaknya itu menjadi harta mereka berdua, entah di sulung ataupun di bungsu. Artinya seorang bapak mengampuni anaknya walaupun anaknya membuat atau mengaku dosa kalau dia sudah salah. Kalau kamu bertobat, maka ada pengampunan. Itu inti. Paham? Kalau bertobat, berarti ada pengampunan. Orang yang tidak bertobat sudah berdosa, kalau tidak bertobat jadi tsunami tidak? Tidak. Sama seperti orang lain. Kalau misalnya Justiadi bersama sama si Yoga, tapi tidak minta maaf, dia maafkan nggak? Mau lagi. Tapi kalau Justiadi sudah salah tapi minta maaf dengan ikhlas, Yoga maafkan nggak? Dia maafkan karena menyesal berarti ada pertobatan. Kalau bertobat berarti dia maafkan. Paham? Itu ajaran kebaikan ya. Jadi mohon didengar, mohon dihayati dan dilaksanakan. Sekarang kita lihat biji ketiga. Kita lihat dalam waktu saya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Kali ini di video ini saya akan memperlihatkan sedikit pelajaran bagi anak-anak pemudi pertama bagaimana cara mengaku dosa atau menerima tobat. Nah, pada kesempatan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kakek pemain dewasa yang belum pernah menjadi sakramen tobat, karena sakramen tobat akan baru boleh diterima kalau kita sudah dibaptis. Jadi ini bukan menunjukkan yang akan menerima pemudi pertama, tapi juga bisa menjadi pelajaran untuk kakek pemudi dewasa. Nah, simak penjelasan berikut ya. Selamat mengikuti. Pertama-tama saya akan memperkenalkan ruang pengakuan dosa. Nah, kebetulan di paroki KR model ruang pengakuannya seperti ini. Jadi ada dua ruangan di sebelah kiri dan kanan. Nah, di bagian dalam saya akan memperkenalkan
bangunan maka pastor menggunakan di sini ada sehatnya. Jadi yang di sebelah sini untuk orang yang banyak dosa atau biasa disebut penitent, di bawah ada tempat berduduk yang sudah disediakan, lalu kemudian ada kisi-kisi supaya Nah, ini ada sebabnya bisa ada ruangan yang ada dengan model. ruangan bisa tembus. Nah, di sebelahnya ini tempat makan. Jadi ada kursi, ada salon, ada sekolah, Imam di ada sebelah. biasanya untuk bawa kita suci kalau saat menerima pengakuan dosa. Jadi kita tidak bisa melihat mukanya Romo karena sisi-sisinya terangnya ini apa? Sendiri. Tapi Romo bisa melihat kita dia sebelah. Nah, ini kira-kira model atau posisi ruang pengakuan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengaku dosa, sebaiknya melakukan persiapan dulu. Persiapan yang dilakukan adalah berdoa, memohon kepada Roh Kudus supaya menerangi hati dan budi kita, memohon kekuatan dari Allah supaya kita dituntun dan dengan berani dan jujur mengakui dengan rendah hati kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan mohon petunjuk dari Roh Kudus semoga menyerang kita supaya kita dapat mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Akan kita nanti akui di dalam ruang pengakuan. Setelah itu waktu kita persiapan, maka kita boleh memasuki ruang pengakuan itu dan tentunya di dalam Romo sudah siap, sudah ada di dalam ruang pengakuan. Dan kita masuk itu dengan cara membuka pintu pelan-pelan, lalu setelah kita sudah masuk, kita tutup lagi kembali dengan perlahan. Ini yang upaya masuk dengan jumpa. Kalau dibuka, kalau menunggu, kita mendengar pengakuan. Jadi, sebelum masuk ke ruang pengakuan, Setelah kita itu, maka kita segera berlutut dosanya di tempat yang sudah disediakan. berlutut. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan untuk menuntut kamu. Kira-kira kisah apa yang kalian lihat dalam video-video yang disajikan? Yang pertama kisah penjelasan setelah mencoba bahwa keselamatan itu ada, tetapi orang harus mengaku dosa. Hidup reality, kenyataannya tidak harus karena masuk Katolik ada sakramen pengampunan dosa, tetapi orang mengumpannya buat dosa mana nanti dia mau juga tidak begitu. Tapi tetap juga ada penyucian dosa. Kalau dosanya ada harus bertobat dulu, kemudian baru diampuni. Kemudian video kedua tentang animasi perumahan. Seorang bapak mengampuni anaknya yang berdosa. Kenapa? Dibuat pesta karena anaknya bertobat kembali, pulang lalu minta maaf, mengaku bahwa salah. Makanya bapaknya mengampuni dia dengan cara membuat pesta. Kemudian yang ketiga, cara pengampunan dosa dari Sister Grace. Jadi cara pengampunan dosa kurang lebih begitu harusnya. Nah, di tempat kita, tempat kami tidak ada begitu di gereja, karena tidak dibuat. Tidak dibuat ruangannya, tidak dibuat sekali. Boleh tidak dibuat? Boleh. Tergantung pengurus gereja. Jadi itu juga kisah video yang saya kalian lihat. Kemudian yang nomor dua, menurut kalian, apakah Tuhan bisa mengampuni orang yang berdosa? Atau
Saya kasih balik. Apakah Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang berdosa? Bisa atau tidak Tuhan mengampuni? Bisa. Mungkin bisa. Bisa. Kenapa? Karena memang Tuhan maha pengampun, Tuhan berbelas kasih. Nomor 3, bagaimana proses cara mengampuni dosa yang benar? Kayak tadi. Pemeriksaan batin dulu di bangku umat, kemudian masuk, kemudian baru mengaku dosanya, baru diampuni. Itu yang benar. Jadi sebenarnya kalau ada ruangan yang cukup, ada sekat, itu tempat pengampunan yang benar. Tetapi di gereja kita atau di gereja kamu tempatnya tidak ada, sekatnya tidak ada, maka pastor menggunakan kursi saja. Nah, diusahakan kalau gereja besar, misalnya di kaya, itu kan bisa buat di bagian belakang, seperti di SP, saya sudah usul, tetapi tidak ada yang dengar. Saya berdiri studi, tapi saya usul tidak buat ruangan, tapi sekatnya ada. Bukan saya yang bukan ruangan. Mungkin buat di 500 pakai kayu kayak tadi, itu kan bisa. Cuma ya sudah. Jadi tanggapi ya bagaimana. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Sudah masing-masing masuk dalam kelompoknya. Di kelompok apa? Visual, auditory, dan sensing. Oke, kita bagi ke 3 kelompok sesuai dengan gaya minat belajar masing-masing. Kita memakai pembelajaran berdiferensiasi melalui model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, sekarang 3 kelompok ini masing-masing melihat video atau YouTube link yang sudah Bapak kasih, kemudian diamati, ditelusuri, kemudian nanti diskusi. Boleh diskusi karena ada LKPD yang Bapak kasih, nanti tolong dijawab LKPD-nya berdasarkan materi YouTube yang sudah Bapak kasih. Kalau yang tidak estetik membuka Alkitab punya Lukas bab 15 sampai 32. Kalau visual sama auditori menggunakan link ini. Ya. Kalau link materinya bisa buka di sini. Itu sudah ada penjelasannya cuma kalian coba dan link ini. Oke? Silakan berdiskusi. Oke, kalau sudah diskusi kelompoknya, terus sudah diisi juga LKPD-nya kan? Nah, jadi kirim Bapak tadi sudah kasih dalam bentuk Google Form. Nanti Bapak periksa yang sudah mengisi, nanti Bapak akan berikan nilai, ya. Nilainya nanti akan Bapak tambah dalam nilai formatif yang nanti ada dengan penilaian-penilaian lainnya. Karena Bapak ada menilai juga tentang aktif dalam kelompok atau tidak, atau malah tidak aktif. Nah,
Coba lihat dulu nanti, ini ada tugas tentang ringkasan atau materi. Buatlah ringkasan atau rangkuman materi tentang peristiwa sakramen tobat ya, salah ya. Dalam pengertian dan makna sakramen tobat itu sendiri. Seperti biasa bisa buat dalam bentuk konsep, buat dalam voice note atau video atau gambar di foto kemudian kirim ke Bapak. Oke? Nah, sekarang presentasi hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Dari kelompok visual, ayo maju. Yang buat ya, yang lain tolong dengar. Sebagai tanda pertobatan manusia dari dosa dan niat baik manusia untuk memperbaiki atau membangun kembali hubungan yang telah rusak dengan Allah, sesama dan gereja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok auditori. Maju. Yang kuat ya. Ya, silakan. Sakramen tobat memiliki makna perdamaian, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah sehingga manusia hidup dalam kebenaran. Mendamaikan hubungan umat gereja sehingga menciptakan kebersamaan pada seluruh komunitas bersama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekarang lanjut ke kelompok kinestetik. Ya. Mengapa kita melakukan dosa-dosa secara jelas dan terperinci, tapi tidak bercerai-ceraikan dengan menggunakan eufemisme, maka harusnya membuat sesuatu tercela lebih baik, serta dilakukan dengan penuh penyesalan yang wajib dilakukan adalah dosa berat yang memberikan dan wajib. Tetapi Oke, terima kasih kelompok kinestetik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Baik, sakramen tobat, Bapak ulang lagi bahwa sakramen tobat merupakan salah satu dari 7 sakramen gereja setelah menerima sakramen inisiasi. Inisiasi tadi ada baptis, ekaristi dan krisma. Baru bisa menerima sakramen lainnya. Nah, salah satunya adalah sakramen tobat. Nah, apa itu sakramen tobat? Sakramen tobat merupakan sakramen pengampunan dosa. Jadi kalau kita ada dosa, pergi ke rumah pengampunan, minta pengampunan dari Bapak Pastor. Tetapi syarat untuk menerima sakramen pengampunan adalah menyesal, bertobat, dan tidak mengulang lagi kesalahan atau dosa. Seperti yang ada dalam doa tobat. Tahu doa tobat? Coba Allah yang Maha Rahim. Terus aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidup dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa, tidak akan berbuat dosa lagi. Besok buat lagi. Ya kan? Makanya butuh pengampunan dulu. Kemudian ada tentang si bungsu. Tadi cerita tentang si bungsu meminta harta warisan seolah-olah menginginkan orang tuanya juga meninggal. Minta banyak-banyak, aku jalan. Ternyata bukan digunakan harta itu untuk kebaikan, tetapi berkoyak-koyak. Apa yang jadi dengan sama si bungsu dengan harta yang dibawa? Habis. Setelah habis, kere. Setelah kere, pulang. Setelah pulang, apa yang dibuat bapaknya? Malah dibuatkan pesta. Mudah-mudahan kamu tidak begitu. Kalau saya kamu pulang, bukan pesta yang saya buat. Boleh. Anda tahu sudah.
itu mau menceritakan bahwa bapaknya itu adalah orang yang mengampuni, anak yang bersalah tetapi karena dia bertobat, walaupun hartanya sudah habis, tetap diampuni. Begitu juga dengan hukum. Tuhan itu sang pengampun, tidak mungkin akan membiarkan manusia ciptaan itu dosa berkepanjangan sampai masuk neraka. Kamu tidak tahu agama lain, khusus agama Katolik, kita disiapkan sakramen pengampunan dosa itu. Harusnya kamu bersyukur. Sama mungkin dengan gereja yang Kristen yang lain. Tuhan itu tidak mungkin tidak mengampuni kita, tetapi kita harus bersih dulu, ya kan? Mana ada orang masuk surga bajunya dalam keadaan kotor? Artinya mana ada yang masuk surga kalau masih ada dosa. Sekarang kita lihat refleksi. Yang pertama, apakah kalian sering melakukan pengakuan dosa setiap tahun? Angkat tangan yang sering. Tidak pernah ngaku dosa ya? Nah, angkat tangan yang sering. Setiap tahun berapa kali? Siapa yang sekali? Angkat tangan. Tinggi. Setahun sekali. Siapa? Angkat tangan. Boleh. Siapa yang ngaku dosa 1 tahun 2 kali? Pasca sama Natal. Siapa yang 3 kali? Wow, siapa yang tidak pernah? Tahun lalu tidak pernah sama sekali. Tahun lalu saja. Oh, tidak ada. Semua mengaku dosa ya, banyak dosa. Kemudian yang kedua, sudahkah kalian mewujudkan tobat kalian dalam hidup sehari-hari? Kalau sudah kamu menyesal, tidak melakukan, sudah dapat pengampunan dari sakramen tobatmu itu, sudahkah kamu mewujudkan hasil dari pertobatanmu itu dalam kewujudan kamu setiap hari sebagai siswa, sebagai anak? Bantu orang tidak ngomong kasar. Dari dosa-dosa kamu kan ada tuh. Oh, dosa saya menolong orang tua. Kamu menyesal dan bertobat. Jadi yang meninggal kan? Ada perubahan enggak dalam kehidupanmu? Yang kamu sudah ngaku itu ada perubahannya? Ada enggak? Atau tambah parah serbiannya? Enggak. Kemudian yang ketiga, apakah kalian berani mencontoh si bungsu yang mau bertobat tadi? Sudah ambil harta bapaknya, pulang pergi berpoya-poya, pulang bertobat, kemudian enggak mau jadi si bungsu? Kira-kira kalau kamu jadi si bungsu, mau enggak? Mau, karena dia diampunkan bapaknya. Kalau kamu tidak jadi si bungsu, kamu pulang dari poya-poya, bukan bapak mau ampunkan, mungkin usir kamu dari sini. Sudah habiskan harta saya, datang lagi kau. Ambil harta kamu. Kan begitu. Tetapi tidak diampunkan oleh bapaknya. Nah, kemudian kita lihat aksinya. Bergabunglah dengan teman-teman kalian untuk mendramatisasikan perumpamaan kisah anak yang hilang dalam badan tersuci tadi, atau kalian boleh menyusun naskah drama sendiri dengan tema bertobat. Jadi nanti ada waktu diskusikan sama-sama untuk membuat teks drama tentang bertobat secara singkat. Jadi dilakukan. Mungkin bisa ada waktu minggu depan baru kita dramatisasikan sesuai yang sudah kamu buat secara singkat, mungkin 5 menit. Mungkin Maria jadi ibu, itu dari bapaknya. Ibu sudah di yoga, disusun si Serdiato yang marah-marah karena dia tidak dapat kata. Yang lain dari mungkin tukang kebun, tukang dapur, mungkin tukang siram bunga, tukang ya. Oke, kesimpulan dari pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu belajar hari ini secara singkat. Siapa? Oke, kita lihat silakan diri. Nah, sebelum Bapak memberikan penemuan kesimpulannya tentang kesimpulannya dari Katarina dan semua, nanti LKPD atau penilaian-penilaian nanti Bapak periksa. Bagi yang memiliki nilainya yang kurang tuntas atau
atau tidak tuntas, Bapak akan kasih lembar media minggu depan atau waktu-waktu tertentu untuk kamu isi. Ya, bagi yang tuntas akan Bapak kasih soal-soal untuk pertanyaan. Oke? Mungkin minggu depan, ya. Sekarang kita lihat dulu kesimpulan materi kita. Ini agak panjang, tapi saya pendekkan bahwa sakramen tobat merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman orang berdosa dan pengampunan orang yang berbelas kasihan dalam gereja. Kemudian hal yang baik dari si musuh, dia sadar bahwa dia salah berdosa terhadap Tuhan dan Bapaknya, menyesali dosanya, mau bertobat kembali kepada Bapaknya. Jadi hal baik dari musuh adalah setia kepada Bapaknya dan pada akhirnya mau menerima adiknya. Kemudian untuk penggantian dosa, bahwa dosa merupakan perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, sengaja dan dalam keadaan bebas. Jadi kedua, dosa menyebabkan retaknya atau terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan lingkungan. Artinya bertobat berarti berbalik kembali kepada Allah menuju Allah. Kalau orang membuat dosa, maka putus hubungan dengan Tuhan. Kalau putus sama hubungan dengan Tuhan, kira-kira kalau meninggal maksudnya kemana? Kalau kita kembali kepada Tuhan, tapi putus hubungan, kita mau kemana? Nah, makanya sebelum kita meninggal, perbaiki dosa, kita pengampunan. Pada saat kita meninggal, kita menuju Tuhan. Oke, lihat lagi. Oke, sekarang tepuk besar ya begini ya. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, tepuk banyak kali. Oke, sekarang siapkan itunya. Saya akan minta refleksi kamu. Oke, bagaimana perasaan kamu sebelum dan setelah pembelajaran hari ini? Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, nanti sebelum pulang, mohon periksa sampah-sampah yang ada dalam hati dan dibawa mejanya, dimundur lalu nanti dibuang di dalam tong sampah. Ya. Oke, kalau sudah minggu depan kita akan lanjut dengan materi baru tentang sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ada hubungannya juga dengan sakramen tobat, karena masih masuk dalam 7 sakramen gereja Katolik. Jadi tolong dilihat-lihat materi-materinya. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru tentang sakramen pengurapan orang sakit. Oke, kalau sudah tidak ada, ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom. Semoga kita selalu diberkati oleh